Halo 90 Iden, simak sampai tuntas ya. Kalau tidak tuntas nanti salah simak lagi sobat. Dan jangan sampai ketinggalan subscribe kalian untuk mendukung channel ini agar berkembang sobat 90 Iden. Terima kasih. Separuh kekuatan timnas Indonesia segar bugar jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, jegal Arab Saudi. Jika ditotal, hampir separuh kekuatan timnas Indonesia punya vitalitas bagus untuk laga pertama kontra tuan rumah, Arab Saudi, di Stadion King Abdullah Sports City, Riyadh, 8 Oktober nanti. Penundaan jadwal pekan ke-8 BRI Super League 2025-2026 jadi kabar baik bagi Patrick Kluivert. Pemain timnas Indonesia yang berkiprah di Liga Tanah Air dalam kondisi segar bugar jelang pertarungan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi pada 8 dan 11 Oktober 2025. Jika ditotal, hampir separuh kekuatan timnas Indonesia punya vitalitas bagus untuk laga pertama kontra tuan rumah, Arab Saudi, di Stadion King Abdullah Sports City, Riyadh, 8 Oktober nanti. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Ricky Kambuaya, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, Mark Klok, Tom Haye, Eliano Rejders, Beckham Putra, Jordi Amat, Rizky Ridho, Yakob dan Yance Sayuri. Pekan ke-7 BRI Super League 2025 akan ditutup pertandingan Borneo FC kontra Persija di Stadion Segiri Samarinda pada 28 September 2025. Jika dihitung saat berkumpulnya semua awak tim Garuda di Arab Saudi tanggal 6 Oktober, maka 13 pemain liga domestik itu punya waktu sepekan untuk menjaga kebugarannya. Fisik pemain timnas Indonesia dari BRI Super League sangat ideal untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Tergantung Patrick Kluivert siapa saja yang disiapkan untuk laga pertama, kata Gusnul Yakin. Pengamat sepak bola senior asal Malang ini memperkirakan Patrick Kluivert akan memilih Rizky Ridho, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Yakob Sayuri jadi starting 11 melawan Arab Saudi. Jika Patrick Kluivert berani menampilkan 6 pemain dari tanah air, maka tinggal menambah 5 sosok lagi yang abroad di Asia Tenggara dan Eropa. Apalagi pemain dari Eropa waktu recovery sangat minim, ujarnya. Mantan pelatih Arema ini juga berharap ada pemain timnas Indonesia yang tak diturunkan klubnya di Eropa. Jadi, pemain yang bugar makin banyak. Kita tentu berharap yang baik untuk pemain timnas Indonesia. Ada kemungkinan pemain kita tak tampil di Eropa. Kita juga harus berdoa tak ada pemain yang cedera, sehingga kekuatan timnas Indonesia bisa utuh dan komplit. 90 Hiden. Laga kontra The Green Falcons, julukan Arab Saudi, jadi kunci masa depan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Dengan kondisi fisik bugar, saya optimistis timnas Indonesia bisa bermain bagus dan dapat hasil positif, ujar Gusnul Yakin soal pertandingan yang akan dijalani tim Garuda. Dengan demikian, bisa dipastikan krisis lini depan kini terjawab sudah. Sebelumnya, PSSI sudah pula menaturalisasi striker anyar yang juga asal Belanda, Mauro Zijlstra. Hanya saja, menurut pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, menyatakan kalau Ula Romeni masih berada di atas Mauro Zijlstra. Kita tahu bersama bahwa lini depan kita terasa mandul sejauh ini. Walaupun kita sudah mendapatkan Mauro Zijlstra yang kemarin dalam FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon belum begitu greget, kata Roni Pangemanan, via kanal YouTube Bung Ropan. Perlu untuk adaptasi dan memang kalau membandingkan antara Mauro dan Ula memang masih di atas. Ula juga sudah membuktikan dalam 4 penampilan dia mencetak 3 gol, imbuh Roni Pangemanan. Kabar positif. Menurut pengamat yang juga jurnalis senior, Ula sudah siap kembali dimainkan. Itu sekaligus kode positif bagi fans timnas yang juga mengharapkan hal yang sama. Saat ini Ula menyatakan siap ya untuk bermain di tim nasional. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar sepak bola kita. Tentunya banyak yang mendoakan dari awal ketika Ula cedera sampai naik ke meja operasi semoga Ula ini cepat pulih, cepat sembuh. Karena harapan-harapan doa-doa itu masyarakat Indonesia menginginkan bahwa Ula Romeni bisa di lini serang timnas kita, ujar Roni Pangemanan. Karena tanpa Ole memang sangat sulit ya bagi. Walaupun saya tadi sudah bilang kita masih punya Mauro sudah dinaturalisasi sebelumnya. Kita juga masih punya Ramadan Sananta. Mungkin saja Rafael Struijk dipanggil kembali. Tapi semuanya saya pikir berharap dengan Ole karena kualitas Ole sudah tunjukkan kepada kita semua bahwa dia adalah pemain nomor 9 yang kita cari.
Walaupun dia sebenarnya lebih cocok sebagai pemain nomor 10, tapi ketika dia didorong oleh Patrick Kluivert bermain di lini serang, Ole melakukan tugasnya dengan baik. Jadi semoga Ole dalam waktu dekat bisa sembuh dan bermain bersama dengan tim nasional kita, pungkas Ronnie Pangemanan. Ole Romeni sudah mulai berlatih, siap beraksi di R4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lini depan kini tak lagi jadi persoalan krusial bagi timnas Indonesia. Dari Belanda ada kabar baik, sang bomber, Ole Romeni, sudah mulai berlatih mandiri di Amsterdam. Dalam beberapa pekan terakhir, tim pelatih dan PSSI, juga rakyat Indonesia, dipusingkan dengan cedera yang mendera Ole Romeni yang membuat tombak kepunyaan Oxford United harus menepi lama. Tapi, terkini, pemain naturalisasi itu sudah mulai berlatih dan tinggal menunggu panggilan dari Patrick Kluivert. Timnas Indonesia sendiri akan melakoni 2 laga hidup mati di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 8 dan 11 Oktober mendatang, kontra tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Ronnie Pangemanan, pengamat sepak bola nasional, menyebut Ole Romeni sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker kesayangan kita Ole Romeni sudah mulai berlatih dengan intens. Ini dalam rangka ambisi dia untuk bisa memperkuat timnas kita di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup B di mana kita bergabung dengan Arab Saudi dan Irak, kata Ronnie Pangemanan, pengamat sepak bola nasional, via kanal YouTube pribadinya Bung Ropan. Sudah berlatih intens. Ole kemarin sudah mengupload di Instagram story dia bahwa dua mulai berlatih di salah satu lapangan di Amsterdam. Dan sebelumnya juga kita sudah tahu bersama bahwa Ole sempat menghubungi pelatih kepala tim nasional kita Patrick Kluivert, bahwa dia siap berkeinginan untuk bermain di putaran keempat dengan timnas kita dan itu sudah dikonfirmasi juga oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir. Ujar Ronnie Pangemanan menambahkan, meski belum ada keterangan resmi dari PSSI, dalam hal ini Ketum Erick Thohir, namun tetap patut disyukuri. Tim medis Oxford United juga terus memberikan info-info terkait perkembangan pemulihan Ole Romeni. Walaupun Pak Erick Thohir sendiri belum bisa memastikan, akan menunggu perkembangan lebih lanjut tentang Ole setelah pasca operasinya. Ini harus resmi dari tim medis ya, tim dokter yang terus memantau perkembangan Ole. Tim medis dari Oxford United, klubnya saat ini terus memberikan info-info tentunya tentang perkembangan Ole dan ketika Ole sudah mulai berlatih mempersiapkan dirinya dengan baik tentunya dalam hal pemulihan. Saya ini bagus sekali buat kita karena kita akan fokus untuk putaran keempat, papar pengamat yang akrab disapa Bung Ropan. Hanya ada 2 pertandingan dalam 3 hari saja menentukan nasib timnas kita, apakah lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jadi ini sebuah pertaruhan besar bagi Patrick Kluivert, bagi seluruh pemain untuk bertarung habis-habisan nantinya di putaran keempat, pungkasnya. Irak yakin banget bisa kalahkan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Optimisme menyeruak di kubu Irak jelang pertemuan kontra timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persaingan di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hanya kurang dari 3 pekan lagi. Grup ini diisi oleh Arab Saudi, tuan rumah, timnas Indonesia, dan Irak, Oktober mendatang. Nada penuh keyakinan terlontar dari kubu Irak yang baru saja meraih hasil apik di Thailand. Tim berjuluk Singa Mesopotamia menjuarai Piala Raja Thailand, setelah menang masing-masing 2-1 atas Hong Kong dan 1-0 atas Thailand. Hasil tersebut membuat tim besutan Graham Arnold ini bersiap dengan mantap dan tenang menghadapi grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Irak sejauh ini di bawah kepemimpinan pelatih Graham Arnold telah memainkan 4 pertandingan dengan hasil menang 3 kali dan kalah 1 kali. Mereka berharap dapat melanjutkan rekor gemilang bulan depan. Salah seorang pelatih di Irak, Khalaf Karim, menuturkan bahwa Aiman Hussein dan kawan-kawan telah mengalami kemajuan, meski hanya tampil di sebuah turnamen melawan Hong Kong dan Thailand sebagai pemanasan. Namun, di balik itu, ada harapan cerah terutama sebagai simulasi untuk menghadapi timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjadi lawan pertama timnas Irak, yakni pada 12 Oktober, di Jeddah. Setelah bisa mengalahkan Thailand, diharapkan hasil itu menular saat bersua skuad Garuda. Pelatih tim nasional Irak, Graham Arnold, mendapatkan sejumlah kemajuan dalam partisipasinya di turnamen Piala Raja baru-baru ini di Thailand.
terutama karena turnamen ini yang diinginkan, dan sangat diminta oleh sang pelatih untuk diikuti karena ia ingin menghadapi tim nasional Thailand, yang memiliki gaya permainan yang mirip dengan tim nasional Indonesia, pesaing Irak di babak playoff Piala Dunia, tutur Karim, kepada Win-Win. Sebelum Piala Raja, Arnold baru melatih tim Irak dalam 2 pertandingan, jadi ia sangat perlu mengamati performa para pemain, terutama mereka yang belum pernah ia latih sebelumnya, seperti Kevin Yacoub dari Aarhus dan Muntadhar Al-Majed dari Hammarby. Sang pelatih yakin dengan duo ini, dan mereka kemungkinan akan memiliki peluang lebih besar di masa depan. Lanjutnya, skuad oke. Di sisi lain, ia memandang skuad Irak terkini atau yang saat bermain di Piala Raja Thailand kemarin merupakan yang terbaik. Adanya pemain semacam Ibrahim Bayes dari Al Riyadh, Zaid Tahsen dari Pahtakor, dan Mirhas Doski dari Victoria Pilsen menambah kedalaman skuad Irak. Trio ini tampil dengan persiapan yang matang, bahkan penampilan mereka tampak lebih baik dari sebelumnya, berkat permainan mereka yang konsisten, kata Karim. Semua orang menyaksikan striker Mohanad Ali bermain keras, menjadi yang terbaik, dan menjadi pencetak gol terbanyak turnamen. Semua berkat kedatangannya yang lebih awal bersama klubnya, Dibba Al-Fujairah, di UEA, imbuh Karim. Timnas Indonesia tercatat sudah 9 kali menghadapi Irak sejak pertemuan perdana pada 1973. Dari semua laga tersebut, Indonesia belum pernah sekalipun meraih kemenangan. Dari 9 laga tersebut, 8 diantaranya berhasil dimenangkan oleh Irak. Satu-satunya hasil imbang terjadi dalam pertemuan pertama. Catatan ini menegaskan bahwa Irak adalah lawan tangguh bagi Indonesia, terutama dalam laga-laga kompetitif seperti kualifikasi Piala Dunia. 2 pertemuan terakhir terjadi pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak secara superior menang 5-1 di Basra dan 2-0 di Jakarta, ketika timnas Indonesia diasuh pelatih Shin Tae-yong.